Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan berargumentasi mengenai amandemen UUD 1945. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Undang-Undang Dasar adalah dokumentasi konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum utama Republik Indonesia, yaitu berupa pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan secara prinsipil. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, termasuk juga jaminan terhadap hak asasi manusia serta hak warga negara. Lalu bagaimana pendapatmu mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang merujuk pada proses perubahan atau penambahan UUD 1945 atas usulan pemerintah, dan dalam hal ini yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif? Sungguh menarik, bukan? Jadi menurut saya pendapat yang mengenai hal ini, jika dilihat bahwa perubahan sangatlah penting, dan dalam hal ini UUD 1945 perlu untuk mendapatkan perubahan, terutama untuk negara serta terhadap kelangsungan warga negara Republik Indonesia, di mana perubahan tersebut diperlukan untuk memperbarui dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia, dan perubahan terhadapnya harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses yang demokratis. Jadi, menurut saya pendapat yang terkait amandemen UUD 1945 adalah bahwa perubahan tersebut bisa menjadi langkah positif asalkan dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan proses demokratis. Indonesia sebagai negara demokrasi mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, termasuk amandemen konstitusi. Amandemen harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta mengakomodasi dinamika perubahan zaman. Perlu diingat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya dilakukan dengan tetap memegang prinsip-prinsip dasar konstitusi yang melindungi hak-hak dasar warga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, sebaiknya proses amandemen ini dijalankan dengan transparansi, partisipasi publik yang luas, dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi yang sudah ada. Jadi, selain itu, perubahan dalam UUD 1945 seharusnya juga mempertimbangkan dinamika global dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan begitu, amandemen dapat menghasilkan kerangka hukum yang relevan dan adaptatif terhadap perkembangan zaman, menjaga stabilitas konstitusi, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.